Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya. Namo buddhaya dan selamat pagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, adik-adikku sekalian dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK Ananda, Wihara Ananda Bekasi. Pada minggu hari ini kita agak sedikit berbeda nih, 12 April 2020. Kebaktiannya kan karena virus corona, jadi di rumah aja nih semuanya. Tapi Bante, yang mulia Bante Tejawaro yang ada di sebelah saya hari ini spesial akan memberikan wejangan dhamma melalui video recording ini ya. Jadi adik-adik ya dan Bapak Ibu di rumah bisa mendengarkan ulasan-ulasan yang akan kita bahas ya Bante di sini. Nah, dalam kondisi yang seperti ini tapi kita akan bahas dhamma. Nah, judulnya itu udah menarik nih sama Bante Teja. Kita akan membahas Stay Home with Dhamma. Langsung saja, biar nggak berpanjang lebar, kita akan bahas tentang Dhamma yang kondisinya sekarang ini kita mengharuskan di rumah aja. Nah, ini kita akan bertanya sama yang mulia Bante Tejawaro berkaitan dengan wabah yang sekarang ini lagi menjangkiti semua semua negara ya, termasuk Indonesia ya, yaitu wabah virus COVID-19. Nah, kira-kira kita pengen tanya nih sama Bante Teja, pandangan dhamma. Bante, pandangan dhamma nih Bante berkaitan dengan virus COVID-19 ini yang sekarang ini menjangkiti hampir seluruh negara. Nah, terutama di Indonesia. Ini bagaimana Bante pandangan dhamma berkaitan dengan virus COVID-19 ini? Ya, untuk pertama-tama Bante mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya. Ya, pada kesempatan yang baik ini kita walaupun banyak mengurangi kegiatan-kegiatan rutinitas sehari-hari kita, yang mana anak-anak biasanya pergi sekolah, mungkin jam sekarang sudah waktunya belajar, tapi dalam waktu saat ini tidak bisa. Anda semuanya di rumah, orang tua yang biasanya seharusnya mereka kerja, ke toko, ke kantor, atau rutinitas yang lainnya, kebanyakan sekarang terbatas, semua dilakukan di rumah. Ini adalah demi kebaikan kita bersama. Nah, jadi untuk melihat hal ini, banyak orang menilai dari satu pandangan. Kalau kita melihat dari satu pandangan, maka yang terlihat adalah satu kerugian. Padahal baik dan buruk itu semuanya tergantung dari pikiran seseorang, menilai dalam menilainya. Nah, oleh karena itu virus ini yang menjangkit di beberapa negara, banyak sekali termasuk Indonesia. Bagaimana menurut pandangan dalam agama Buddha? Sebetulnya kita semua sudah berkali-kali mengalami satu ketidaksenangan, penderitaan, masalah, musibah, bencana. Sudah berkali-kali, tak terhitung dalam hidup kita. Bahkan dalam kehidupan sekarang ini, kita menangis, kita bersedih, kita kehilangan sudah berkali-kali. Tetapi seakan-akan banyak orang yang belum sadar, mereka masih belum siap, mereka masih tertekan, mereka masih ketakutan, mereka masih khawatir, cemas dan sebagainya, sehingga timbul kepanikan. Justru wabah itu yang seharusnya kita bisa atasi, malah kita sendiri bisa menjadi down, menjadi lemah, tidak bersemangat, dan ini menjadi kekurangan. Nah, yang harus kita renungkan adalah penderitaan yang dialami setiap orang, setiap makhluk sudah berkali-kali. Hal pertama itu yang kita lakukan, yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Sehingga setiap kali ada problem masalah yang terjadi, oh ini virus corona. Oke, nggak masalah. Kemarin saya juga baru bersedih. Jadi ketika ada masalah seperti ini, kita tidak terpuruk benar-benar dalam batin kita. Nah, di dalam Buddhis, hal seperti ini sudah wajar. Ya, dalam Dharma hal ini sudah wajar. Apalagi umat Buddha pasti memahami tentang duka, penderitaan, suka, kebahagiaan,
Karena silih berganti. Ibarat seperti tangan, ada putih, ada gelap dari tangan kita. Nah, ini adalah bentuk kebahagiaan dan penderitaan yang selalu berganti setiap saat. Nah, adik-adik yang berbahagia, Bapak Ibu, ya, ada satu kisah di zaman Buddha yang terjadi di kota Wesali. Memang ini sedikit jauh ya, tapi ini hampir sama problemnya, masalahnya. Di Wesali ini terjadi kekeringan yang sangat panjang sekali, sehingga banyak orang yang bertanam, bercocok tanam, mereka gagal panen, dan mengakibatkan banyak sekali orang yang kelaparan, tidak memiliki makanan karena kekeringan yang panjang. Nah, setelah terjadi kekeringan yang panjang ini mengakibatkan penyakit berdatangan juga. Wabah penyakit itu tiba-tiba banyak sekali muncul dan mengakibatkan banyak orang yang meninggal. Saking banyaknya yang meninggal, sampai orang itu bingung bagaimana harus membuang, mengubur, mengkremasi mayat-mayat orang yang meninggal tadi. Akhirnya apa? Justru akan menimbulkan makhluk-makhluk, khususnya raksasa ini, datang ke kota Wesali ini, ke negara Wesali ini, jadi memakan bangkai-bangkai manusia itu. Yang tadinya adalah kekeringan berkepanjangan dan mengakibatkan penyakit, wabah penyakit datang, banyak yang meninggal, dan akhirnya raksasa itu banyak yang datang di kota itu. Dan itu menjadi bentuk penderitaan yang sangat panjang di kota Wesali. Banyak orang yang menderita, kesedihan, terus berkepanjangan di situ. Dan mereka mencari akal supaya pergi ke tempat supaya bisa berlindung. Siapa yang bisa membantu untuk melindungi mereka? Akhirnya ada keputusan yang baik, yang bijak, kita menemui Sang Buddha. Kita mencari perlindungan kepada Sang Buddha. Dan dikirim pangeran dari Decawi itu sebagai utusan pergi ke Raja Gaha, menemui Raja Bimbisara. Di sana memohon semoga Sang Buddha berkenan untuk hadir ke kota Wesali, untuk mengunjungi kota Wesali. Dan Sang Buddha melihat dengan kedatangan Buddha ke kota Wesali ini akan memberikan manfaat yang besar kepada penduduk di kota Wesali itu. Akhirnya Sang Buddha menyetujui. Dan Raja Bimbisara menyiapkan segala keperluannya. Jalan dari kota Raja Gaha menuju ke Wesali diperbarui, diperbaikin. Demikian juga di kota Wesali dari tepi Sungai Gangga menuju kota Wesali juga diperbaikin. Semua kebutuhan di perjalanan itu disiapkan. Nah, setelah siap, Sang Buddha bersama 500 biku pergi mengunjungi kota Wesali itu. Hal luar biasa terjadi saat itu. Setibanya Sang Buddha dan rombongan di tepi sungai kota Wesali itu, hujan lebat. Hujan sangat lebat turun, yang akhirnya menyapu bersih semua di kota Wesali itu. Mayat-mayat yang tidak sempat dikuburkan, semuanya bersih di situ. Dan akhirnya Sang Buddha sampai di kota dan istirahat di tempat yang sudah disiapkan. Dan setelah itu, Saka, dewa, raja para dewa, datang mengunjungi Sang Buddha beserta rombongannya untuk memberikan penghormatan. Beliau setelah memberikan penghormatan, semua raksasa yang ada di kota Wesali itu langsung lari semua. Ketakutan mungkin ada raja dewa. Ya. Nah, setelah itu saat sore itu Sang Buddha membabarkan tentang perlindungan. Khotbah tentang perlindungan, khotbah tentang permata yang sering kita kenal yaitu Ratana Sutta. Ya, beliau mengulang saat itu dan meminta Yang Mulia Ananda untuk
berkeliling di kota Wesali itu sambil mengulang suta itu. Saat Bante Ananda mengulang Ratana Sutta tadi, banyak orang yang mendengar parita itu, mereka merasa senang, mereka merasa bahagia, mereka merasa tenang, dan penyakit yang dialami seketika banyak sebagian mereka yang sembuh. Dan akhirnya mereka mengikuti. Yang mulia Ananda tadi terus keliling mengikuti sampai mengunjungi ke Sang Buddha. Setelah tiba di tempat istirahat itu, selama 7 hari Sang Buddha mengulang sutta, Ratana Sutta itu sutta yang sama tadi. Dan hari terakhir di hari ke-7 itulah semua wabah penyakit, semua masalah yang terjadi di kota Wesali seketika menjadi normal kembali. Dan inilah yang sampai sekarang ini banyak umat Buddha. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada wabah, setiap kali ada bencana, kita selalu mengulang sutta Ratana Sutta itu. Nah, berarti berkaitan dengan parita Ratana Sutta tadi, apakah kita itu harus hanya mengulang parita Ratana Sutta atau mungkin parita lain juga bisa nih Bante? Ya, sebetulnya secara khusus memang dijelaskan Ratana Sutta. Tetapi di setiap parita-parita itu juga memiliki arti makna tertentu. Dan tentunya arti dan makna ini juga berkaitan tentang perlindungan, tentang pengendalian, yang mana parita-parita ini bisa memberikan ketenangan, kebahagiaan dalam batin kita ketika kita memanai setiap arti dan berusaha untuk menjalankannya. Jadi setiap parita bisa. Oh, berarti kalau misalkan nih Bante, ada teman-teman di rumah, ada adik-adik, bapak ibu yang misalkan dia familiarnya sama misalkan Tisarana Bante. Ketika mendengar Tisarana, mereka merasa berbahagia Bante. Dalam pikirannya, dalam batinnya itu bisa juga ya Bante, seperti itu ya. Jadi artinya tidak harus Ratana Sutta, kalau memang di rumah malah justru sering dengar Tisarana, Pancasila, Allah mengulang dengan parita yang sama terus kemudian berbahagia, itu juga bisa ya Bante? Tentu bisa. Itu ya, Bante? Kita mungkin ingat tentang kisah Mata Kundali, anak yang masih muda, dia yang masih saat itu sedang sakit keras, dan Sang Buddha yang lewat di depannya, dan anak itu melihat Sang Buddha dengan keyakinan yang sangat mendalam, kegembiraan yang sangat luar biasa walaupun dia sedang sakit. Lalu dia mengulang, beranjali, Budang saranang kacami, damang saranang kacami, sanghang saranang kacami, dengan pikiran yang bahagia. Hanya mengulang kata-kata itu saja, perlindungan itu saja. Anak itu meninggal terlahir di alam bahagia. Jadi kembali lagi, setiap parita ini memberikan makna arti yang sangat penting kalau kita menjalankan, dan tentunya disertai dengan diarahkan dengan pikiran yang baik dan murni. Pikiran yang benar, pikiran yang penuh kebahagiaan. Kalau kita baca parita, seperti misalnya setelah baca parita, Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ucapannya memang bagus, indah didengar, ya kan? Tapi setelah baca itu, misalnya lihat kecoa, ya kan, langsung kita injak, iya, ya sama saja, ya kan? Itu sama saja. Jadi harus disertai dengan pikiran yang baik tentunya. Jadi ingat saya sendiri nih Bante. Saya kadang-kadang begini Bante, ada nyamuk Bante ya. Aduh ini gimana nggak ditepok kena demam berdarah Bante. Iya. Akhirnya wah sampai sata. Aduh gitu Bante. Ya janganlah. Harus waspada. Iya, anak-anak juga. Anak-anak nih jangan juga tuh, jangan kayak Mr. Robert nih. Jadi itu bukan parita, malah justru parita untuk membunuh ya Bante ya. Iya. Katanya kan biar masuk surga nyamuknya Bante. Iya. Apa dulu Bante, habis apa Bante baru ke Bante. Masuk surga dia Bante katanya gitu Bante. Ternyata bukan ya Bante. Iya, enggak. Justru malah apa yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Gitu ya Bante. Iya. Jadi jangan sampai maknanya berubah. Nah, ini menarik nih Pak, diskusi kita nih tadi. Bante sempat menjelaskan tentang kisah dari di kerajaan Bimbisara ya Bante tadi Bante ya. Kota Wesali. Kota Wesali itu ya Bante. Iya. Nah jadi memang
kalau saya tangkap dari penjelasan Bante, intinya itu semua kembali ke pikiran kita ya Bante. Ketika ayat apapun yang kita baca itu kembali ke pikiran kita, sehingga nanti pikiran itu yang sebenarnya menjadi kekuatan bagi diri kita sendiri ya Bante, seperti itu. Nah, kira-kira sekarang ini nih di berita-berita kan banyak nih Bante. Iya. Yang ada yang saya baca Bante semalam itu di salah satu berita online, bahwa katanya di Bante banyak peneliti yang menyebutkan bahwa pergerakan bumi kita itu katanya berubah karena banyak orang-orang yang sekarang ini justru kan nggak boleh kemana-mana nih Bante, di rumah aja nih Bante. Nah jadi ternyata dampak itu membuat bumi kita itu menjadi lebih bebas polusi katanya Bante. Iya. Laut juga ombaknya jadi lebih tenang. Dan juga katanya nih Bante, pergerakan bumi kita berubah. Iya. Karena getaran yang ada di bumi kita itu kan berkurang Bante, gara-gara pabrik berhenti. Iya. Libur lah gitu Bante. Kita naik angkot juga kan jalan-jalan sepi Bante. Nah, kira-kira apakah ini cara Bante, cara alam mengalamiahkan dirinya sendiri Bante? Nah, lalu kemudian apakah yang harus kita perbuat untuk mendekatkan diri kita kembali ke alam Bante? Iya. Nah ini kan yang selama ini kita selalu apa-apa yang instan aja ya kan. Iya. Ini bagaimana Bante? Iya. Memang ketika kita menilai segala sesuatu dengan satu pandangan saja, melihat hanya satu arah saja, maka hal itu akan menjadi kekurangan dalam diri kita. Tetapi ketika kita melihat satu hal yang positif ataupun negatif, hal yang baik ataupun yang buruk, maka itu akan menjadi suatu kewaspadaan untuk kita. Nah, sebagai contoh, wabah penyakit virus ini tentunya ketika banyak orang pasti merasa rugi secara materi. Karena kita melihat secara materi. Nah, ketika kita melihat secara materi, orang yang harusnya bekerja ke kantor, orang yang harusnya ke toko, buka toko, yang seharusnya sekolah, belajar, ya kan, pergi ke sekolah, dapat uang saku, nggak ke sekolah, nggak dapat uang saku. Yang harusnya malam mingguan nggak Iya, ya? iya. Aduh. Ketika kita melihat hal seperti itu, pasti menjadi kerugian untuk kita. Tetapi, jangan hanya melihat secara materi, kita harus melihat secara spiritual juga. Apa untungnya dari spiritual? Sebagai contoh, Bante melihat beberapa umat, ya, karena tidak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja. Aktivitasnya semuanya anak-anak, suami istri hanya di rumah. Jadi pagi kebaktian, sore kebaktian, ya kan. Setelah kebaktian mereka diskusi, dhamma di situ, tanya-tanya, dan banyak waktu yang dimiliki oleh anak-anak dan orang tua saat itu. Yang biasanya anak pergi ke sekolah jam 7 sudah jalan, bangun orang tua sudah nggak ada, sudah pergi ke kantor misalnya. Ya kan? Anak pulang sekolah orang tua belum datang. Anak tidur baru orang tua sudah pulang. Hal ini kebiasaan yang sering terjadi. Kadang membuat anak itu merasa, mana si mama, mana si papa. Kangen begitu kan? Sibuk terus ke kantor, sibuk terus urusan ini. Itu tuntutan kita kan dulu kan, waktu sebelum ada virus kan, ya kan. Nah, setelah ada virus ini, ketika orang tua di rumah, ini kesempatan yang baik untuk menjalin hubungan yang lebih dekat, lebih erat pada ngumpul semua dengan orang tua. Dan sebaliknya juga, orang tua kepada anak-anak lebih mendekatkan hal itu yang biasanya jauh. Nah, ini adalah sebagai bentuk bahwa kita kembali pada sisi moral tertinggi kehidupan manusia yang tidak boleh kita lupakan. Jadi di lain sisi ada kerugian, tapi di lain sisi juga kita harus melihat sisi positifnya ya Bante. Iya. Kita bisa ngumpul ya kan. Iya. Jadi lebih dekat lah Bante ya, iya. seperti itu. Nah, tadi Bante sempat
menjelaskan tentang Parita, yang dimana sebenarnya kembali ke pikiran kita di Bante. Saya menangkap dari penjelasan Bante, sebenarnya pikiran kita itu sungguh luar biasa ya Bante. Iya, Dan betul. juga kalau nggak salah saya nonton berita Bante di TV, ada mantan pasien yang sudah sembuh dari COVID-19, katanya Bante kalau di rumah sakit itu, ini sih katanya Bante, bukan saya nih Bante. Jangan-jangan. Katanya nih berita, Iya. jadi katanya pasiennya itu udah sembuh, terus dia wawancara ditanya Bante, Iya. ngapain aja di rumah sakit, gitu Bante. Pertanyaannya sih kurang lebih ya. Iya. Katanya hanya suruh minum vitamin C katanya 1000 mg, istirahat yang cukup, makan yang sehat, olahraga, dan pikiran yang bahagia Bante. Ini keterangan dari yang dia wawancara itu, menurut dia seperti itu. Jadi tidak ada penerapan intervensi medis yang bagaimana gitu, katanya hanya menjalankan pola hidup sehat dan pikiran yang positif. Nah, menyambung tadi penjelasan Bante, sebenarnya seberapa hebat Bante pikiran itu bisa mempengaruhi kesehatan bahkan kesembuhan orang yang sakit, Bante. Gimana? Iya. Memang pikiran ini bekerja yang luar biasa ya, sampai semua orang tidak bisa memprediksi kemampuan pikiran kita. Di balik pikiran kita ini, ketika diarahkan dengan benar, maka pikiran ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Sang Buddha pernah mengibaratkan ibarat seperti air yang dikumpulkan dari tetes demi tetes hingga menampung di suatu tempat yang begitu besar, maka air ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Nah, dibandingkan air itu akan dibiarkan mengalir ke tanah begitu saja. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang dikatakan mengalami satu penyakit, dia pasti merasa tidak senang. Dia merasa tidak tenang. Khawatir, aduh saya sakit ini. Nanti kalau saya sakit seperti ini, saya nggak bisa makan enak, saya nggak bisa pergi kemana-mana. Kalau saya sakit seperti ini, nanti umur saya nggak bisa panjang, saya nggak bisa bahagia. Ini adalah hal yang dipikirkan walaupun hal itu belum terjadi. Padahal hanya dugaan saja atau hasilnya saja dia mengalami sakit. Tapi hal yang akan dipikirkan itu belum terjadi. Nah, inilah sebagian orang yang membuat pikiran buruk itu menjadi semakin kacau, semakin buruk kondisinya. Sehingga penyakit itu yang seharusnya bisa ditangani karena pikirannya sendiri lemah, pikirannya sendiri ketakutan, justru penyakit itu jauh lebih kuat, lebih parah. Nah, oleh karena itu, khususnya kita semuanya, anak-anak, semuanya orang tua, ketika kita mengalami satu masalah dalam hidup ini, bukan hanya penyakit, apapun itu, ingat, di awal Bante sudah mengatakan, berkali-kali kita sudah mengalami satu penderitaan, tak terhitung. Kehilangan orang yang dicintai, berpisah, atau dicaci maki, dihina, dan sebagainya. Sudah berkali-kali. Oleh karena itu, pikiran kita ketika mengalami hal ini harus semakin kuat. Jangan semakin loyo. Kalau badan kita, fisik kita semakin loyo karena usia tua, itu tidak masalah. Tapi pikiran jangan sampai. Pikiran harus semakin kuat, semakin bersih. Diusahakan hal itu. Karena apa? Pikiran ini kekuatan kita ibarat seperti mobil. Mobil itu yang penting adalah mesinnya. Mesinnya ketika bagus, maka mobil itu akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau mesin itu tidak bagus, ya tentunya tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, masalah bodi mobil itu bisa diperbarui. Ya, pergi ke bengkel bisa diperbarui. Nah, itu hal yang sangat penting. Jadi memang kembali ke pikiran kita ya Bante. Iya. Kalau memang kitanya juga meyakini pikiran kita sendiri, itu bisa aja terjadi kenyataan ya Bante. Ya mungkin ini sedikit menjelaskan penambahan sedikit. Mungkin kalau di psikologi ini ada istilah somatisasi Bante. Ini ternyata di dunia medis juga sejalan dengan damak nih Bante. Ada
teori yang menjelaskan bahwa ternyata pikiran itu sangat berpengaruh pada kesehatan fisik katanya Bante. Iya. Nah, mungkin seperti itu ya Bante Iya. penjelasannya ya, kurang lebih ya Bante. Nah kemudian Bante, belakangan ini kan lucu nih Bante, ketika kita di tempat umum ada orang batuk misalkan Bante, atau bahkan bersin nih Bante, Iya. itu orang udah ketakutan ya. Iya. Ya, jadi sekarang ini mungkin kalau orang mau ngerampok nggak usah bawa pistol lagi Bante. Iya. Tinggal bersin aja orang udah kabur Bante. Iya. Ini kira-kira berpengaruh nggak Bante sama pola kehidupan kita yang sebenarnya mungkin ada orang yang batuk-batuk biasa sebenarnya Bante, bukan karena virus Iya. COVID-19 atau bersin, ya biasalah Bante, Iya. nggak ada pengaruh, nggak ada hubungan dengan virus tersebut. Tapi kita udah ketakutan duluan nih Bante, ya khawatir kalau jangan-jangan ini gara-gara virus nih Bante. Iya. Nah sebenarnya sikap kita tuh bagaimana sih Bante terhadap teman-teman kita barangkali nanti ketika udah masuk sekolah gara-gara berita COVID kemarin yang sempat banyak misalkan Bante, temennya bangkis aja tuh nanti udah udah dijauhin gitu Bante. Atau mungkin jangan deket-deket dia tuh, nanti dia ada virus atau masih, misalkan gitu Bante. Iya. Nah kira-kira apa yang harus kita sikapi nih Bante? Khawatir kan memang setiap manusia ada Iya. Bante, tapi gimana nih Bante mengatasi kekhawatiran itu? Iya. Ya memang hal ini kita nggak bisa istilahnya sepelekan juga sih ya, virus corona itu, karena sudah banyak korban juga yang meninggal juga, yang sekarang dirawat juga dalam penyembuhan. Nah oleh karena itu adik-adik, teman-teman semuanya, dalam masalah seperti ini yang namanya waspada itu penting. Ya, kita waspada supaya diri kita juga tidak mengalami hal yang dialami orang yang sudah dialami. Kita jaga diri kita dengan baik. Ketika kita menjaga diri kita dengan baik, maka paling tidak kita juga menjaga orang lain supaya mereka juga tidak tertular. Nah, ketika mengalami hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, paling tidak kita menjaga diri. Kita jaga jarak. Iya, jaga jarak. Ya, jangan jauh-jauh lah, 1 meter juga cukup. Nah, itu yang pertama ya. Setelah kita jaga jarak, nah, ketika dalam masa-masa sekarang ini memang pastilah yang namanya orang khawatir itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita pakai masker. Itu penting. Mau di luar, ya, batuk, nggak batuk, kita sakit, nggak sakit, pakai masker, nggak ada salahnya juga. Selain juga kita menghindari virus itu tadi, nah seperti tadi dikatakan, kalau yang biasanya dulu sebelum ada virus itu, udara itu nggak bagus, ya, karena mungkin polusi dari kendaraan dan sebagainya. Ketika kita di jalan juga, pergi ke sekolah misalnya, pakai masker nggak ada masalahnya juga, nggak ada ruginya juga, ya kan? Ya mungkin nanti setelah virus ini selesai, masker agak murah juga kali, iya. Nah itu yang kedua. Jadi sangat penting ya. Jadi kita jaga jarak, kita lindungi diri kita juga melindungi orang lain, dan kita menggunakan pengaman, salah satunya yaitu masker. Nah, tentu pola hidup sehat seperti makanan-makanan yang sehat itu penting juga. Ya, olahraga, waktu istirahat yang cukup itu juga penting juga supaya fisik kita juga kuat juga. Jadi tidak mudah dengan istilahnya terkena sakit itu tadi. Ya. Nah, tuh pakai masker. Ini maskernya masker yang buat udara ya Bante? Iya. Masker yang buat makeup jadi putih ya Bante? Tuh, makanya ada masker yang ini ya, jangan pakai masker yang malam-malam ya Bante. Iya. Beda lagi itu. Beda lagi Bante. Nah, oke Bante. Nah, kira-kira Bante sekarang ini kan juga banyak nih Bante orang yang memiliki tujuan yang mulia Bante. Di TV-TV banyak orang yang membagikan makanan Bante, minuman, juga sembako. Nah kemarin juga Yayasan Panjangan Dharma juga ikut juga berpartisipasi Bante, meskipun bantuan yang diberikan itu kan berupa peti mati Bante, peti mati gratis sama orang-orang yang mungkin diduga meninggal karena virus ini Bante. Ya kan, jadi banyak orang-orang lembaga yang melakukan aksi mulia ini, kira-kira sampai membagikan makanan dan minuman.
supaya orang itu bahkan mungkin uang Bante, Mm-mm. supaya dia tetap di rumah, dia kasih uang supaya dia bisa bertahan hidup ya Bante. Iya. Nah kira-kira sebagai umat Buddha nih Bante, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sih Bante? Yang bisa kita lakukan untuk bersumbangsi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat dengan penghasilan atau ekonomi ke bawah, Iya. di Bante, yang mungkin pasti banyak di lingkungan sekeliling tempat tinggal kita yang orang-orang yang terpaksa di rumah Bante, Iya. Mm. dan otomatis penghasilannya juga menurun bahkan nihil Bante. Iya. Nah ini yang adik-adik di rumah mungkin yang bisa dilakukan, mungkin menyimpan uang jajan atau bagaimana nih Bante sebagai Iya. yang bisa kita lakukan. Ya, kembali lagi tadi kita membahas tentang Parita Ratana Sutta, yaitu parita yang untuk menjadi perlindungan supaya terbebas dari segala bencana, penyakit, masalah apapun. Nah, oleh karena itu sedikit Bante akan mengutip tentang Parita Ratana Sutta itu, dijelaskan bahwa ya, perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka menyajikan siang dan malam. Ini arti yang pertama di dalam Ratana Sutta. Ini poin yang sangat penting. Jadi kita jangan hanya sekedar membaca parita. Bante, saya sudah baca Parita Ratana Sutta sehari 3 kali, sampai 10 kali, sampai 20 kali. Saya sudah bebas dari masalah. Itu bukan selesai. Dari apa yang kita bacakan itu, arti dan makna itu harus kita jalankan. Praktekin ya Bante. Kita praktekin. Nah, ketika satu wabah yang sangat serius sekarang, virus corona ini, mari kita tunjukkan. Perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Nah, bentuk cinta kasih ini kita bisa salurkan melalui dengan kepedulian. Ketika orang mengalami satu masalah, kita bisa bantu menyelesaikan masalah itu atau mungkin meringankan masalah itu. Mereka butuh makanan, kita harus bantu, kita support makanan. Mereka butuh pakaian, kita bantu pakaian. Mereka butuh obat-obatan, kita bantu obat-obatan. Maka ini adalah kesempatan yang baik untuk menjalin hubungan atau untuk mengembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Kepedulian kita kepada semua makhluk. Nah, jadi walaupun di tengah wabah virus ini tidak menjadi kekurangan atau halangan kita untuk mengembangkan cinta kasih. Ini adalah kesempatan kita. Mari kita tunjukkan. Kalau Bante, saya kan masih sekolah, Bante, saya nggak bisa untuk mengembangkan cinta kasih, untuk membantu orang-orang yang sekarang di rumah sakit, mungkin bantu dokter siapin masker atau sebagainya. Nggak masalah. Kita nggak bisa membantu mereka, nggak masalah. Anda yang di rumah dengan orang tua, Anda bisa praktekin. Orang tua dengan anak-anak bisa dipraktekin bentuk cinta kasih itu. Hal-hal yang sederhana. Peduli dengan orang tua, oh di rumah, yang tadinya sekolah sibuk, misalnya kerja sibuk, sekarang bersih-bersih rumah rame-rame. Ya. Yang para Bante juga begitu rutinitas. Kalau misalnya sore, ya rapi-rapi vihara rame-rame, misalnya di vihara bertiga, ya bertiga rame-rame bersih-bersih. Ini kesempatan yang baik untuk kita gotong royong, untuk saling membantu. Berarti ini menyambung ke pertanyaan berikut juga nih Bante. Berarti Iya. melaksanakan dhamma itu tidak harus kaku. Artinya apa yang bisa kita lakukan ya sebisanya kita lakukan ya Bante. Iya. Yang selama kita lakukan itu positif ya Bante. Iya. Bersih rumah juga termasuk Iya. melaksanakan dhamma juga ya Bante. Iya. Nah Bante, terakhir nih Bante, di waktu wabah corona seperti ini Bante, banyak mungkin tetangga kita atau mungkin orang-orang di luar sana atau mungkin Bekasi sendiri kan juga banyak nih Bante, korban-korban yang sudah berjatuhan meninggal dunia karena ya virus corona ini Bante. Pandangan dalam agama Buddha, orang yang meninggal dalam kondisi wabah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan nih Bante bagi keluarga yang ditinggalkan? Atau mungkin
teman kita atau siapapun yang kita kenal, mereka berpulang karena suatu penyakit yang disebabkan karena virus corona ini. Nah, bagaimana caranya kita melakukan pelimpahan jasa, Bante, sama orang-orang tersebut? Iya, ketika orang mengalami satu problem masalah seperti saat ini, memang banyak orang ketika terkena virus corona sehingga mengakibatkan kematian, maka jarak itu sangat penting. Dari pemerintah sudah menganjurkan jangan sampai kita menjadi sembrono, kita merasa kita dekat dengan orang itu, justru kita sembrono dan mengakibatkan justru kita juga terkena virus itu. Itu juga jangan sampai. Oleh karena itu penting sekali untuk menjaga jarak. Nah, oleh karena itu selain ketika mengalami kejadian sampai meninggal tadi, penting sekali juga bisa kita melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa seperti yang diajarkan dipraktekkan di dalam agama Buddha itu, ya kita bisa mungkin berdana menyalurkan kebajikan yang kita lakukan atas nama mendiang, kita limpahkan, semoga mendiang berbahagia. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, ya ketika kita di rumah, ya anak-anak di rumah dengan keluarga, walaupun tidak datang ke wihara untuk kebaktian setiap minggu, tidak bisa kebaktian di sekolah, Anda bisa kebaktian di rumah. Ya kan, bersama-sama dengan orang tua, dengan saudara yang lainnya. Setelah kebaktian, baca parita, meditasi sebentar, ya 5 menit, 10 menit, syukur-syukur sampai 30 menit. Ya kan, setelah kebaktian selesai, misalnya disiapin, ya kan, celengan begitu kecil, masukin dana. Ya, sedikit-sedikit nggak apa-apa. 1.000 atau mungkin lebih besar lagi 5.000. Ya, ketika terkumpul hal itu bisa kita salurkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan atas nama mendiang tadi, mungkin saudara atau teman kita, itu jauh sangat bermanfaat. Oke, Bante. Ya. Untuk menutup sesi kali ini, Bante, ini kan adik-adik semua di rumah nih, Bante. Sementara pembelajaran melalui online. Kira-kira Bante untuk menutup sesi kali ini ada pesan-pesan yang barangkali bisa disampaikan sama adik-adik mulai dari TK, SD, ini SMP, SMA, SMK, bahkan orang tuanya menonton juga di Bante. Nah, mama papanya yang ada di rumah, kira-kira pesan Bante untuk Bapak Ibu dan adik-adik di rumah apa, Bante? Iya. Untuk adik-adik semuanya yang sekarang di rumah, walaupun aktivitas Anda sekarang terbatas, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, jangan merasa ini menjadi satu tekanan dalam diri Anda. Kita harus ingat, semuanya akan berlalu. Penderitaan, kesedihan, semua akan berlalu. Dan ingat, apapun yang kita miliki, apapun yang kita rasakan, suatu kebahagiaan, semuanya juga akan berlalu begitu saja. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Oleh karena itu, tetap kita jaga pikiran kita, pikiran yang baik, pikiran yang positif, supaya setiap ada masalah apapun yang ada di depan kita, kita siap menanganinya, mengatasinya dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang bahagia. Dan ini tentunya akan memberikan satu perjalanan hidup kita menjadi lebih baik dan lebih nyaman. Sekian. Oke, nah kita sudah banyak mendengarkan wejangan yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Tejawatera. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tentu saja kita sebisa mungkin menerapkannya, ya Bante, di rumah. Yang tadi Bante sampaikan, kalau memang kita tidak bisa melakukan di luar rumah, di wihara, kita bisa membantu mama papa kita bersih-bersih, nyapu, ngepel, masak gitu ya Bante. Yang di rumah membantu orang tua, dan juga mama papa yang ada di rumah, mungkin yang seperti tadi Bante jelaskan, di lain sisi betul pendapatan, penghasilan, pekerjaan kita menjadi tertunda ya Bante, tapi di lain sisi mama papa jadi lebih dekat sama anak-anaknya Bante. Nah, jadi itulah yang tadi disampaikan